Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan gembira. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran 1, Orang Tuaku. Mari kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bunda Piara. Lagu yang baru saja kita nyanyikan berisi tentang ungkapan perasaan senang seorang anak karena disayang dan dimanjakan oleh ayah dan ibunya. Orang tua tentunya sangat menyayangi anak-anaknya. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kenapa? Karena Allah menciptakan anak-anak melalui orang tua, melalui ibu yang mengandung dan melahirkan. Orang tua jugalah yang merawat, menjaga, dan memelihara anak-anak hingga hari ini. Mereka berjuang dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, untuk membeli pakaian, membeli makanan, menyekolahkan, dan lain-lain. Mereka tidak akan mungkin menelantarkan anak-anaknya. Karena itu, selalu ucapkanlah terima kasih kepada orang tuamu dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar menggembirakan hati mereka. Sekarang, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang pengorbanan orang tua berikut ini. Ibuku bermata satu. Ada seorang anak memiliki ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah. Ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, teman-teman anak ini menertawakannya karena memiliki ibu yang hanya mempunyai satu mata. "Ibumu bermata satu," ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. "Bu, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu. Lebih baik ibu mati saja," kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hatinya sangat sedih dengan perkataan anaknya. Pada malam itu, anak itu terbangun dari tidurnya. Ia melihat ibunya sedang menangis. Namun, hati anak itu tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumah. Setelah menyelesaikan SMA, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan, kemudian bekerja dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan gadis pilihannya yang cantik dan mempunyai anak-anak yang lucu. Pada suatu hari, ibunya pergi ke Jakarta untuk menengoknya.
Namun, ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakuti anak-anakku. Keluar dari sini sekarang juga," kata anak itu dengan marah. "Oh, maafkan aku mungkin salah alamat," kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya dan kembali ke kampung. Anaknya langsung merasa lega. "Oh, syukurlah dia tidak mengenaliku. Aku agak lega dan aku tidak mau memikirkan ibu lagi," kata anak itu. Suatu hari, ia menghadiri reuni sekolah lalu mengunjungi gubuk tua bekas rumahnya. Di gubuk tua, anak itu menemukan ibunya terjatuh di tanah sambil memegang selembar surat. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. "Anakku, aku rasa hidupku kini sudah cukup, dan aku tidak akan pergi ke Jakarta lagi. Tetapi apakah ini terlalu berlebihan bila aku sangat mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-kali? Aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata dan sudah membuatmu malu. Kini engkau harus tahu, anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi kuberikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku di tempatmu dengan mata tersebut. Aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang pernah kau lakukan. Beberapa kali engkau memarahiku, aku selalu berkata kepada diriku, ini karena ia mencintaiku. Setelah selesai membaca surat itu, ibunya pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Ibunya meninggal dalam pelukan anak yang tidak suka dengannya. Anak itu pun menyesal karena tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita yang berjudul Ibuku Bermata Satu. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah anak itu menghormati orang tuanya? Jawabannya tidak, anak itu tidak menghormati orang tuanya. Nomor 2, apa sajakah pengorbanan ibu itu untuk anaknya? Ibu itu telah mengorbankan matanya untuk diberikan kepada anaknya yang mengalami kecelakaan. Lalu, yang terakhir, nomor 3, apa pesan cerita tersebut untukmu? Ya, ada banyak pesan ya yang bisa diambil dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Beberapa di antaranya, kita tidak boleh malu dengan kekurangan orang tua kita. Lalu, kita harus selalu menyayangi dan menghormati orang tua. Dan kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua agar nantinya kita tidak menyesal saat ditinggalkan oleh orang tua. Dari cerita tadi, kita semakin menyadari bahwa orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Bahkan mereka rela berkorban demi kebahagiaan anaknya. Kita tidak boleh mencontoh sikap dari anak yang malu dengan keadaan ibunya. Padahal ibunya sudah rela berkorban memberikan satu matanya demi kebahagiaan anaknya. Kita patutnya bersyukur kepada Tuhan
karena sudah diberikan orang tua yang baik, yang sudah merawat dan menjaga kita hingga hari ini. Oleh karena itu, kita harus hormat dan taat kepada orang tua, seperti yang sudah difirmankan Allah dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan menghendaki kita menghormati orang tua yang telah melahirkan dan merawat. Bagaimana kita dapat menghormati orang tua? Kita dapat menghormati orang tua dengan cara rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan penuh tanggung jawab, menaati nasihat orang tua, dan selalu mendoakan orang tua. Demikian materi pelajaran 1 tentang orang tua. Ingat, anak-anak harus selalu bersyukur karena mempunyai orang tua yang baik, dengan cara menyayangi dan menghormati orang tua. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.